Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil dari makalah kita yang berjudul Fungsi-fungsi Psikis Manusia. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Saya sendiri Ariska Anggraini dengan NIM 2020710000051 dan Nadia Putri Kartika dengan NIM 2020710000011. Selanjutnya adalah Salsabila Destiandini dengan NIM 2020710000029. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang perhatian fungsi psikis manusia. Jadi perhatian timbul karena aktivitas seseorang yang berasal dari apa yang mereka lihat. Terdapat 3 macam perbedaan psikis manusia. Yang pertama, ditinjau dari insentisitas, yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas, maka dibedakan menjadi perhatian intensif dan perhatian tidak intensif, sehingga semakin banyak kesadaran yang menyertai aktivitas, maka akan semakin intensif perhatiannya. Yang kedua, ditinjau dari cara timbulnya. Perhatian dibedakan menjadi perhatian spontan, perhatian tak sengaja, dan perhatian sekehendak, perhatian sengaja, perhatian refleksif. Yang ketiga, ditinjau dari luas objek yang diperhatikan. Perhatian dibedakan menjadi perhatian terpancar dan perhatian terpusat. Materi selanjutnya yaitu persepsi dalam fungsi psikis manusia. Persepsi dalam psikologi melibatkan sinyal dalam sistem saraf. Sinyal ini timbul sebagai akibat dari rangsangan fisik dan kimiawi terhadap indera perasa. Misalnya, indera penglihatan mengakibatkan cahaya menyentuh retina dari mata. Indera penciuman dirangsang melalui molekul-molekul bau yang tersebar, dimulai dari udara. Dan indera pendengar melibatkan gelombang suara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Destiandini, NIM 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang fantasi. Fantasi memiliki arti sebagai daya untuk membentuk tanggapan-tanggapan yang baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada, dan tanggapan yang baru tidak harus sesuai dengan benda-benda yang sudah ada. Secara sederhana, fantasi adalah kemampuan berpikir manusia yang membentuk bayangan imajiner atau imajinasi yang melebihi dunia nyata. Berpikir adalah suatu proses dialektis, yaitu sebuah proses berpikir di mana pikiran kita mengadakan tanya jawab dengan pikiran kita untuk dapat meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita dengan tepat. Dan menurut Plato, berpikir adalah aktivitas ideasional, yaitu berpikir kegiatan yang bersangkutan dengan ide-ide. Selanjutnya adalah materi ingatan dan lupa. Yang pertama adalah ingatan. Ingatan adalah sebagai kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Di dalam ingatan ini terdapat 3 aktivitas, yaitu 1. Mencamkan, yaitu menerima kesan-kesan. Yang kedua adalah menyimpan kesan-kesan, dan yang ketiga adalah memproduksikan kesan-kesan. Selanjutnya adalah lupa. Lupa ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah dipelajari. Lupa dapat disebabkan dari beberapa hal. Contohnya misalnya adalah lupa karena sebab gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada di sistem memori kita. Lupa juga dapat diakibatkan karena depresi. Dan contoh yang terakhir, lupa dapat terjadi karena sebab perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nadia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan
Tentang apa itu definisi dari emosi. Emosi merupakan reaksi penilaian negatif atau positif yang kompleks dari saraf terhadap sebuah rangsangan yang kemudian muncul dari luar dan dalam. Jadi, emosi merupakan reaksi yang menurut Paul Ekman terdapat 6 emosi dasar, yaitu marah, sedih, senang, terkejut, jijik, dan takut, sehingga memang orang lain pun akan tahu seperti apa emosi dari kita. Selanjutnya, motivasi. Motivasi adalah proses internal dalam diri manusia yang mengarahkan terciptanya perilaku yang bertujuan. Motivasi dapat dilihat sebagai dorongan yang menggerakkan terjadinya tindakan atau perilaku dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti dalam belajar, bekerja, maupun berkompetisi olahraga. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.